tanbihun, peringatan. Qad ijtama'atil a'immatu ala tahrimin nadbi wa huwa ta'didu mahasinil mayyit kawajamalah. Tanbih, peringatan. Qad ijtama'atil a'immatu, sungguh telah berkumpul para ulama-ulama memutuskan satu hukum tentang ala tahrimin nadmi, haramnya akan berbuat nadab. Apa itu nadab? Wahwa ta'didu mahasinil mayyit, menyebut-nyebut akan keistimewaan daripada si mayit. Itu nggak boleh. Kalau menyebutkan kebaikan mayit boleh. Itu yang kata Nabi apa? Uzkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan mayit. Tapi kalau menyebutkan tentang keistimewaannya si mayit, itu yang nggak boleh. Mana contohnya? Kawajamalah, kalau bahasa yang merintih itu, ya Allah, nih orang cakep banget udah mati, yang jelek aja duluan gitu. Kenapa yang cakep duluan yang mati? Itu yang nggak boleh. Menyebut-nyebut tentang keistimewaan yang dimiliki oleh si mayit, apa aja dah. Umpama si mayit ini apa ya, orang yang apa sebagai tulang punggung keluarga. Ya Allah, dia mati, ntar kita makan gimana nih? Yang memenuhi kebutuhan kita gimana dan lain sebagainya. Itu yang nggak boleh. Menyebutkan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh si mayit. Itu yang nggak boleh, yang begitu itu. Ya. Hukumnya apa? Haram. Artinya apa? Dosa yang melakukan dan juga penambahan azab, siksaan bagi si mayit. Jadi bukan dosa bagi orang yang ngelakuinnya doang, tapi yang ngelakuin dosa si mayitnya juga Allah tambah azab. Jadi seakan-akan kan kalau orang begini nih, dia nggak percaya ada Allah. Apakah dengan sebab dia doang yang akan ngasihin rezeki, yang ngasihin hasil buat keluarganya? Kan enggak. Ya, mungkin Allah ambil dia nih orang sebagai tulang punggung, tapi kan masih ada Allah. Allah nggak mungkin apa bahasanya, nggak ngasih rezeki dengan jalan yang lain. Mungkin dari dia Allah tutup, tapi dari yang rezeki lain Allah bakal buka. Nah ini nggak bolehnya nadab, yaitu menyebut akan keistimewaan mayit itu, dikhawatirkan itu orang bakal lupa bahwa ada Allah. Itu yang nggak boleh. Ya. Yang kedua yang diharamkan oleh ulama, wanau. Apa itu nau? Wahwa raf'us saut, mengeraskan suara, bin nadbi, di dalam menyebutkan akan keistimewaan si mayit. Kalau tadi cuma apa namanya istilahnya, menganggap dirinya nih menyebutkan akan kehebatannya si mayit, tapi dalam hati aja, ya kasihan banget si fulan udah mati aja ya. Orang apa namanya, bahasa yang kayak tadi tuh, sebagai tulang punggungnya, dia yang hidupin keluarga semuanya, ya Allah udah mati aja. Kenapa yang nggak lain aja tuh, yang males-malesan, yang hidupnya cuma numpang doang. Ya artinya numpang hidup, kerja kagak, makan banyak, mandor. Tahu mandor? Makan berkawat. Tuh, yang begitu tuh maksudnya yang nggak boleh. Nah kalau nauh itu nyebutin, suaranya disebutin, ya Allah. Kalau bahasa kita apa tuh? Ada orang mayit nih, ada orang mati, hampir disebut-sebutin tentang keistimewaan dari itu mayit. Wa misluhu, seumpama nauh adalah ifratu raf'ihi, berlebihan di dalam mengeraskan suara, bil bukai, di dalam menangis. Itu juga nggak boleh. Ya, nangis sampai merintih tentang keadaan daripada si mayit. Sekarang kan kalau menurut kita, bukan menurut kita ya, apapun ini semua adalah takdir Allah, udah ketentuan Allah. Siapa yang Allah pengen ambil, siapa yang Allah pengen cabut nyawanya, itu semua karena kehendak Allah. Kalau menurut kehendak manusia sih nggak mau. Kalau bahasanya gini, ya udah yang tukang maksiat aja pada mati, yang ahli ibadah jangan.
Kan begitu ya. Yang malas-malas aja tuh mati, yang rajin-rajin jangan. Ya, ngaji kagak, ngapain kagak? Ya, mendingan mati aja udah kan kalau kita begitu. Yang rajin-rajin yang ngaji mendingan panjangin aja umurnya biar sehat terus kan begitu ya. Maunya kita, tapi kan Allah kehendaknya beda. Kenapa Allah matikan mereka? Karena memang sesuatu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yaqtarin binadbi, sekalipun tidak dibarengi dengan nadab, menyebut-nyebut kebaikannya si mayit, tapi nangisnya hampir ngejer, nangisnya hampir benar-benar menangis, nangis betul-betul hebat. Nah itu yang nggak boleh. Wa darbin, begitu juga sambil mukul-mukul dirinya, ya itu yang nggak boleh. Nahwil khaddi, seumpama dipukul pipinya, wasodri, dadanya dipukul, wasyakin nahwil jaibi, apa menyobek-nyobek bajunya, wa nashri sya'ri, bubut-bubut kepalanya, bahkan wahilkihi, wahalakihi, hampir apa halak tuh nyabut-nyabut rambut. Kalau tadi kan nasyar itu cuma ngebubut doang, kalau halak udah hampir dicabut-cabutin rambutnya. Wa nakfihi, begitu juga nyukurin rambutnya, hampir cukur-cukurin, itu yang nggak boleh. Hukumnya adalah haram. Seakan-akan dia tidak tidak menerima takdir ketentuan dari Allah. Kenapa? Karena yang namanya segala apapun yang terjadi di dunia ini karena memang semuanya kehendak Allah, kan begitu. Kalau dia merengek begini, menangis seperti ini, seakan-akan dia tidak menerima ketentuan dari Allah. Sedangkan Allah yang menentukan segala sesuatu apapun yang terjadi di hadapan manusia ini. Makanya diharamkannya begitu, seakan-akan dia menolak takdir Allah. Sedangkan kita rukun imannya kenapa apa? Antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Rukun iman yang keenam adalah beriman akan takdir baik dan buruknya semua datang dari Allah. Kenapa yang buruk begini nih, artinya kematian ini dia nggak mau terima, berarti seakan-akan dia tidak beriman kepada Allah tentang rukun iman yang keenam. Makanya diharamkan oleh ulama begitu. Kalau nangis cuma sekedar nangis, wajar. Seorang anak ditinggal oleh orang tua, atau orang tua ditinggal anak, atau suami ditinggal istri, atau sebaliknya istri ditinggal suami, nangis biasa, wajar. Ada istrinya meninggal, suaminya nangis kucur-kucur banget. Suaminya istrinya habis dikuburin, besok dikawin lagi. Belum 40 hari. Kalau saya udah lebih, jangan ngomong saya terkadang gitu ya, kan aku udah 3 bulan ngomong gitu kan, daripada belum dibalas gue bahas dulu. Saya udah 3 bulan lebih baru nikah, barang aja yang ngomongin. Ini baru sehari dikuburin di pagi, besok pagi tuh lakinya kawin lagi. Ada begitu? Ada Pak. Stok banyak stok. Tuh diantaranya yang nggak diharapkan. Wa taswidul wajhi, ngitemin muka. Ini adat-adat orang-orang mana lah begitu ya. Kalau di kita nggak ada yang begini nih. Wa ilqa'ir ramad, melempar pasir ya ala roksi, ke atas kepala. Ya, itu hukumnya haram. Seakan-akan tradisi-tradisi seperti itu, termasuk kayak kita nih jamaah tradisi orang-orang Yahudi. Kalau orang meninggal dipakai apa? Baju hitam. Itu kan tradisi mereka. Apakah memang dalam Islam ada tradisi orang kalau mau takziah orang mati itu harus pakai baju hitam? Kan kagak ada. Itu tradisinya orang Yahudi. Sama kayak orang-orang Cina tuh kalau orang mati pakai apa? Topi yang segitiga begitu, bukan topi ya, dibikin kayak begitu. Itu tradisi mereka. Buat kita orang Islam jangan ikut-ikutan. Ya kenapa? Karena tradisi kita orang takziah yang mendoakan, bukan mengikuti sesuatu adat yang memang tidak diajarkan di dalam agama. Dan hukumnya bagaimana? Hukumnya haram. Bahkan satu ulama dalam kitabnya mengatakan kalau kita niat mengikuti mereka, apa bedanya kita sama agama mereka? Berarti apa? Kita udah keluar dari Islam. Karena ada kadang-kadang orang, takziah, kalau ya gue pulang dulu. Kenapa pulang?
ganti baju hitam, ganti baju hitam. Kalau dia punya, kalau nggak punya, lakinya dimintain duit ya, bang minta duit berapa, baju hitam, mau ngapain? Mau takziah, ya Allah, gara-gara takziah doang, kan yang nggak boleh begitu, ya. Wa du'a bil wail wasubur, begitu juga hukumnya haram, mendoakan dengan yang jelek-jelek, wail wasuburi, dan juga yang enggak pantas, maknanya sama tuh, ay al halak, tentang kehancuran, syukurin mati, nah, nggak boleh ada orang mati disyukurin, sekalipun dia orang jahat, sekalipun dia orang nggak baik, artinya nih maling yang mati, ya dasar maling mati, syukur dah, nggak boleh begitu, ya. Wa kullu syai'in fihi taghyirun lizayyi. Nah, ini saya bilang tadi. Begitu juga wa kullu syai'in, segala sesuatu apa aja, taghyirun, yang bisa merubah, lil zayyi, akan apa? Penampilan. Mana contohnya? Kama kalub sima la ya'tadu lubsuhu, menggunakan pakaian yang tidak biasa dipakai aslan, secara asalnya kayak kita nih. Kalau kita mau takziah pakai baju apa aja boleh. Tapi kalau kita pakai berubah kayak tadi tuh, kayak baju hitam, itu baju hitam tradisi siapa? Yahudi. Nggak boleh kita begitu. Ya, ini kan kadang-kadang kita tanpa terasa. Itu ya kata Allah dalam Al-Quran. Apa yang wa tardu ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di situ tuh yang nggak sadar. Ya, orang Yahudi dan Nasrani lantardo, nggak bakal ridho, nggak bakal rela kita mengikuti agama mereka. Kita menyembah Tuhan mereka nggak mungkin, kita keluar dari Islam nggak mungkin, tapi tradisi-tradisi mereka itu yang banyak kita pada ikutin, itu yang nggak boleh. Ya, itu yang termasuk hukumnya apa? Haram. Ini contohnya, ya, kalum simalayata dulu suhu aslan. Memakai pakaian yang tidak biasa dia pakai. Ada juga kan sebagian tuh agama mereka yang mereka mengganti pakaian khusus buat mereka orang yang bertakziah, itu yang nggak boleh. Coba aja kita lihat yang kadang-kadang di berita-berita atau di televisi itu kita lihat ada tradisi-tradisi daerah atau bagaimana dah, itu buat kita orang Islam jangan ikut-ikutan kayak begitu. Hukumnya apa? Haram. Seakan-akan kita membenarkan apa yang dilakukan oleh mereka, sedangkan mereka agamanya aja sudah tidak dibenarkan oleh Islam. Kenapa kita mau ikut-ikutan kayak mereka? Itu yang nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita lagi pergi mau takziah pakai baju yang ada, ya udah pakai baju yang ada aja udah. Yang penting kan sopan. Yang penting untuk aurat, mau pakai baju biru kayak, mau pakai baju hijau kayak, mau pakai baju belang-belang. Yang penting sopan, kan begitu ya. Daripada pakai baju, mau mana takziah pakai baju. Kata orang gile, itu yang nggak boleh nih. Alatil kasifati, atau dengan sifat keadaan yang biasa yang saya bilang tadi nih, katarki syai'in min libasihi, seperti orang meninggalkan sesuatu dari pakaian. Ada adat mereka tuh yang orang mati mereka pakai buka baju, adat-adat mereka yang begitu jangan kita pakai udah. Ya, itu contoh-contoh aja. Wal khuruju bidunihi ala khilafi adatihi, atau dia keluar dari rumah tanpa menggunakan pakaian yang menyalahi adat kebiasaan kita orang Islam. Ya. Di luar negeri itu ada yang begitu. Jadi orang perempuan kalau takziah, kalau yang mati orang perempuan harus buka baju. Lah enak. Ya, kita datang ke sana. Itu ada, ya kalau menurut Islam benar apa enggak salah, ya jangan diikutin adat-adat begitu, ya. Amal buka usalimu min kulli dzalik fa huwa jaizun qabla al-mauti wa ba'dahu. Adapun menangis yang terbebas dari sifat-sifat yang tadi atau aturan-aturan yang tadi, bahwa jaiz, hukumnya adalah boleh. Kayak saya bilang tadi, nangis cuma sekedar nangis karena ditinggal oleh orang yang disayangi, nggak ada masalah. Baik itu dia nangis qoblal maut
sebelum datangnya kematian, wa ba'dahu atau setelah kematian. Nangis sekedar nangis saja, nggak ada masalah. Itu namanya nangis sayang. Kayaknya pernah Rasulullah waktu ditinggal, ya, meninggal oleh putranya, kalau nggak salah Abu Qasim, Rasulullah menetesin air mata sampai sahabat, ya Rasulullah, apakah kau katakan bahwa menangis duit orang mati itu haram? Apa kata Rasulullah? Ini adalah air mata sayang, air mata cinta. Jadi artinya apa? Nggak ada masalah, cuma sekedar menangis seperti itu. Ya, jangan sampai nanti istrinya meninggal, lakinya kok nangis ketawa-tawa, nggak boleh, haram, bukan haram, bang disumpahin, bang lu racunin biar mati. Ya. Udah gede sama bininya ya, marah-marah mulu, ya, nggak dilayani, gimana? Naudzubillah min dzalik. Ya ini kan jadi salah lagi. Nangis berlebihan ya nggak boleh. Nangis sekedar nangis nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Ya, ini udah kita tahu. Lakinil aula, akan tetapi yang paling utama tarkuhu, meninggalkan menangis ba'dahu, setelah meninggal. Kalau sebelum meninggal nangis nggak apa-apa, baiknya setelah meninggal jangan ditangisin lagi. Ya, kenapa? Dikhawatirkannya akan terjadi yang namanya nau ataupun apa tadi nadab, yaitu berlebihan di dalam dia menangis. Ya. Wa mamarro, dan apa yang telah lewat min annal mayyit. Nah, di sini alasannya nih. Kenapa kita nggak boleh meratap? Kenapa kita nggak boleh nangis berlebihan? Kenapa kita tidak boleh mengangkat suara atau menyebutkan akan keistimewaannya mayit? Alasannya kenapa? Ini kata ulama, ya. Wa mamarro, apa yang telah disebutin tadi, min annal mayyita, sesungguhnya mayit yu'adzibu, akan diazab oleh Allah bibukai ahli, dengan sebab menangisnya keluarga. Jadi ditambah azabnya oleh Allah itu mayit manakala keluarganya dengan cara meratap atau merintih. Itu yang nggak boleh. Ditambah azabnya. Kenapa ditambah azab? Di sini ada nggak disebut? Oh, di sini nggak. Seakan-akan begini jamaah. Allah kan semua ini kan kita nih, apapun yang ada di dunia ini semua adalah titipan Allah. Tatkala Allah pengen ambil titipannya, seakan-akan kalau digambarin begini, Allah pegang tangan kanannya, kita sebagai keluarga pegang tangan kirinya, kan main tarik-tarikan. Kalau main tarik-tarikan yang sakit siapa? Yang narik apa yang tarik? Yang ditarik. Itu seakan-akan diazabnya oleh Allah, ditambahkannya azab oleh Allah seperti itu. Orang yang meratap tatkala keluarganya ada yang meninggal dunia, itu yang diharamkannya seperti itu, dan itu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Itu yang saya bilang tadi, seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah. Itu yang nggak boleh. Ya. Terus berikutnya lagi, talafal a'immatu, berbeda pendapat para ulama fi madza yahmilu alaihi, dari apa yang dibawa adanya, was-sahihu, adapun pendapat yang sahih indana menurut kami Imam Syafi'i, annahu mahmulun, bahwasanya dibawa alama idza ausa, atas apa yang telah memberikan wasiat bidzalika, dengan yang demikian. Artinya begini, apalagi si mayit sebelum meninggal nulis wasiat, entar kalau gue meninggal tolong ya lu pada nangis, ntar gue siapin duit, gue kasih yang nangisnya kenceng sekian, yang nangis hampir keluar darah, ya gue kasihnya lebih banyak, yang macam-macam dah. Apalagi diwasiatin, itu hukumnya apa? Haram. Dan wasiat seperti itu tidak perlu dilaksanakan. Enggak diwasiatin aja udah haram, apalagi diberikan wasiat supaya dilakukan seperti itu udah hukumnya adalah haram dan tidak boleh. Ya. Bikhilafi ma idza sakata, berbeda apabila itu diam aja, falam ya'mur bihi, dan dia tidak memerintahkan, walam yanha, dan tidak melarang. Ya. Kalau memang si mayit nggak ada wasiat macam-macam dan lain sebagainya, itu kalau dia nangis berlebihan kayak begitu, ulama mengatakan yang dosa yang ngelakuin, tapi
yang nggak memberikan wasiat, artinya mayitnya nggak diapa-apain sama Allah, artinya tidak ditambah azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan haram. Jadi terjadi perbedaan pendapat ulama tentang masalah ini. Tapi intinya apa? Orang kalau meninggal dunia jangan dinangisin berlebihan, itu aja udah. Nangis sekedarnya aja nggak ada masalah. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang seperti kita orang-orang tua kita dulu ngajarin, ya udah seperti itu. Jangan dirubah-rubah yang kita nggak tahu dasarnya mereka ambil dari mana. Ya. Wakila ada pendapat ulama nih berbeda pendapat. Anau bahwasanya idza sakata, nih keluarga ini kita sebagai keluarga ada yang meninggalkan, kita sebagai keluarga yang hidup, terus ada orang yang nangis sampai nangis kayak begitu, ngejer apa tadi, merintih dan meratap. Kalau kita diem aja, walam yanhahum, dan tidak melarang annahwinau, daripada orang yang meratap. Bukan kita yang meratap, tapi tamu atau istilahnya orang lain yang takziah meratapi dari si mayit, dan kita keluarga diam aja, nggak ngelarangin, nggak ngingetin. Yu'adzibu bidzalika itu, si mayit juga diadzab. Jadi bukan keluarga doang yang meratap, tapi manakala ada orang yang takziah ikut meratap dan kita keluarga nggak melarang, ditambahin juga tuh azab si mayit. Masya Allah. Kan mungkin teman dekatnya, atau taruhlah orang yang sering dibantu atau orang yang sering ditolong, tatkala dia tahu yang nolongin meninggal, dia datang di takziah hampir meratap gitu, ya Allah, ya udah mati aja, kira macam-macam. Dia meratap, kita sebagai keluarga dari si mayit nggak melarang, kesian ke mayitnya ikut diazab. Kan kita keluarga nggak meratap, iya, ngelihat kemungkaran, ngelihat kesalahan, kenapa kita nggak melarang? Itu maksudnya demikian. Dia nggak boleh. Ya. Maka dikatakan di sini yu'adzibu bidzalika aidan. Kenapa? Li'anna sukutahu ridon minhu bihi. Karena diamnya kita nggak melarang mereka, ridon, meredoi minhu, dari orang tersebut, bihi, dengan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Fayu'adzibu bihi, maka mayit fa'azzaba bihi, maka mayit akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati hal-hal yang begini nih buat kita mewaspadai. Kita khawatirkan sesuatunya itu bukan kita yang ngelakuin, tapi orang lain yang ngelakuin, yang akhirnya akan menjadikan penambahan kesiksaan kepada orang tersebut. Ya. Kamalau amaro, sebagaimana kalau diperintahkan, biman aradal khuruja, bagi orang yang pengen keluar, min waratati hadzal qaul, dari perdebatan ini pendapat, ya, yang bagi seharusnya idza nadala bihi maradun, apabila telah datang kepada seseorang itu penyakit, ayyan hahun an bud'i janaiz, untuk melarang mereka berbuat bid'ah daripada tatkala ada orang meninggal dunia, yaitu jenazah, wa ghairiha, dan yang lain-lainnya, minal muharramati syani'ati, dari perkara haram menurut agama, wal qabaihil fazi'ati, dan juga kejelekan-kejelekan yang nyata. Buat kita nih keluarga, kalau dia tahu perbuatan orang begitu, buru-buru kita larang, jangan kita diemin aja, yang pada akhirnya azab itu akan datang kepada mereka. Inilah perbuatan yang diharamkan oleh Allah bagi mayit dan bagi keluarga yang manakala kedatangan atau terjadi musibah yang namanya kematian. Jangan sampai mereka melakukan demikian. Akhir bab, pengarang kitab membaca doa, waffaqanallahu lima robotihi, mudah-mudahan Allah berikan kedatangan kepada kita keredoannya semua, amin ya robbal alamin. Ini jamaah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam ajaran agama seperti itu, ya. Pasal berikutnya cukup apa udah? Saya kan tergantung. Ini pasal baru soalnya. Ini baru pertama kali ngaji. Ada mau nanya dulu? Ya. Kalau kita ke kuburan itu kan, kalau misalkan kita, ya memang beginilah aturan dalam agama, karena agama kita punya aturan. Ya, yang nggak boleh kita langgar, yang nggak boleh kita tinggalin bagaimanapun.
Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi bermanfaat. Mudah-mudahan keluarga kita yang telah meninggal dunia Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Mudah-mudahan ya yang pada sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita semua Allah jauhkan, Allah hindarkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah dan lain sebagainya. Kita doakan pula yang sedang pergi haji, ya keluarga kita, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam ibadahnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan sehingga mereka bisa membawa haji yang mabrur. Kita yang mendoakan mudah-mudahan dipanggil oleh Allah untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Allahumma qbil salamah wal 'afiyah wal barakah wasyifaa wal ridha wal qabul wal hidayah lana wa li jama'atina wa li jami'il hujjaj wal mu'tamirin wal musafirin fi barrika wa bahrika min ummati sayyidina Muhammadin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.